Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dikasih oleh Tuhan kita Allah, jumpa lagi nih dengan hamba Goldian di channel Mantan Kristen. Oke para sahabat, semoga Allah Tuhan tempat bergantung segala makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya, memberkati dan merahmati kita semua sahabat. Sahabat, di kesempatan yang ngeri-ngeri sedap ini saya akan menyajikan video perdebatan yang tentunya perdebatan ini baru saja dilakukan ya, dan eksklusif ada di channel saya, yakni Al-Fadil guru kita Ustadz Abdul Wafi kembali lagi bikin edis seperti badut ya. Jadi Ustadz Wafi menciptakan suatu orkestra dalam pameran sirkus, dan di situ edis jadi badutnya teman-teman. Loh, kenapa edis kok sampai jadi badut? Karena dia coba membuka mulutnya, mengkritisi Al-Quran, dan tentunya dia nggak terima sama Al-Quran, sedangkan dia sendiri tidak paham disiplin-disiplin ilmu tentang Al-Quran. Ustadz Wafi menjawab segala tuduhan, fitnahan, gugatan, serta bantahan edis dengan ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Menarik ini teman-teman ya. Gimana kita lihat orang Kristen membuka mulutnya mengabarkan suatu kebohongan yang palsu, tetapi itu dibenarkan menurut ayat mereka Roma 3 ayat 7. Dan itu didemonstrasikan terus-menerus. Tentang kebohongan inilah, tentang dusta-dusta inilah, itu didemonstrasikan oleh edis dan pengikut-pengikutnya, teman-teman. Kita di sini datang untuk menjawab segala tuduhan dan fitnahan mereka. Sampaikan dan jawab. Oke teman-teman, tidak panjang lebar, kita langsung saja cekidot ke videonya. Umat saja kalau begitu caranya. Jadi begini bunyi ayatnya itu. Tidak ada yang mengerti takwil. Takwil itu makna atau arti. Tidak ada orang yang mengerti maknanya kecuali Allah. Titik. Bukan kecuali Allah dan orang yang beriman, enggak. Tidak ada orang yang mengerti takwilnya atau artinya kecuali Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Jadi orang-orang yang beriman, mereka tidak tahu artinya, tapi mereka beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Imani saja. Imani saja. Nah, ini Gus Wabi, wah, lihat nih wajahnya. Pertanyaan saya wajahnya sudah berubah nih, dia bicara terus nih. Udah waktunya saya dia bicara terus nih. Padahal waktunya saya, saudara-saudara. Pertanyaan saya mana? Babak belur Gus Wabi ini, habis ini pulang dia ngadu sama mama. Gimana orangnya? Persis kayak teman saya dulu waktu main bola masih anak-anak ya. Dia kalah manggil mamanya. Kabar pertanyaan saya mana, Edis? Ini waktu siapa ini saudara-saudara? Waktu siapa? Jadi begini Gus Wapi, intinya begini. Masa Quran bilang dibuat bahasa Arab biar kamu paham, tapi Quran yang sama bilang kamu nggak paham artinya hanya Allah. Nanti saya kasih jawabannya. Kenapa bisa begitu? Di sesi kedua habis ini saya kasih tahu nanti kenapa bisa begitu. Pertanyaannya jadi sebenarnya begini teman-teman, Quran ini tadinya itu bukan bahasa Arab. Lalu ada orang namanya itu Zaid bin Sabit yang disuruh Muhammad untuk mempelajari bahasa Ibrani. Nah, Zaid ini disuruh menerjemahkan kitab itu menjadi Al-Quran, tapi terjemahannya kacau balau. Makanya dibilang bahwa di dalam kitab itu ada ya ayat-ayat yang tidak bisa dimengerti. Bilang aja terjemahannya kacau, yang nerjemahin belajar instan. Nanti saya tunjukkan, silakan. Nah, pertanyaan saya gimana kabarnya, Dis? Tidak ada jawaban, dia menangis. Ayo silakan. Silakan waktunya. Merah dia. Wajah memerah, saudara-saudara. Kan sudah sepakat kita kan tadi Mas Edis ya. Kita sepakat. Jawabnya pakai Quran, bukan terjemahan. Apa itu? Pakai terjemahan, katanya 13 tahun belajar Al-Quran. Anda tidak pernah belajar yang namanya wawu atof di dalam Al-Quran. Wawu atof.
fal atfu mutlaqon biwawin thumma fa hatta am au kafika sidqun wa wafa. Waw atof dan, yang tidak tahu takwilnya Allah dan, kecuali Allah dan warasikhuna. Kok pakai terjemahan? Katanya harus Quran. Saya sudah nurut ya, saya sudah mengikuti aturan Anda. Saya tidak akan pakai yang lain. Dan Tafsir orang yang aja beriman saya berkata, pakai. Lah, tafsir saja tidak saya pakai, apalagi Gus terjemahan. Wapi, dan orang yang beriman berkata, kami beriman kepada kitab yang mutasabihat. Sama terjemahan, bro. Coba dibaca ya selanjutnya. Aduh. Selanjutnya apa? Pertanyaan saya, di awal sudah gak ada kabar ini, guys. Seperti biasa, seperti biasanya saya kira. Dan dia menentang, ya. tidak Tunggu dulu, ada waktu yang waktu mengerti kok panas, takwilnya ini waktu kecuali saya, Allah. Dan Weh, ini orang-orang waktu saya, yang kok panas. beriman berkata, kami beriman. Aduh, panas. Saya panas, Silakan. panas ya. Jadi sudah panas, Mas Edi sudah mulai motong-motong, guys. Lu tadi Anda motong-motong kok. Gimana? Ayo, silakan. Alasan, guys, pakai alasan, guys. Coba lihat, wajah ya. Wapi sudah kelihatan. Di awal kita sudah deal ya, tidak boleh menanyakan perkara sebelum dijawab pakai data. Saya dari tadi tidak mau Anda menjawab itu di selain Bible. Ternyata pertanyaan saya di awal gak ada datanya. Di pertanyaan saya sudah hilang ini, guys. Sudah hilang ini. Dia akan fokus sampai Quran terus. Coba ya, kita perhatikan nanti ya. Dia akan fokus Quran terus, teman-teman. Dia lupa sama pertanyaan saya, dia lupa sama janjinya barusan. Harus jawab pakai Bible dengan detail. Dia lupa dengan tema yang dia ajukan. Dia lupa dengan waktu yang dia ajukan sendiri. Dia akan lupa itu. Saya hanya menjawab pakai Quran, bukan terjemahan, Dis. Katanya 13 tahun belajar Quran. Ayo saya ajak Anda berpikir benar-benar menggunakan Al-Quran. Warrasikhuna fil ilmi. Orang-orang yang mendalam ilmunya yaquluna amanna. Mereka yaquluna itu menjadi sifat. Menjadi sifat dari warrasikhuna fil ilmi. Sifat tentang orang-orang yang mendalam ilmunya, ketika dia menghadapi ayat-ayat yang mutasyabihat, maka dia beriman kepada ayat itu. Apakah itu dia menjelaskan dia tidak tahu maknanya? Tidak. Dia justru dengan beriman dia tahu maknanya. Begitu maksudnya. Makanya di dalam sifat itu dalam ilmu nahwu sharaf, ya. Falyu'tafi ta'rifi wat tankiri ma lima talakam rurbi qaumin kurama wa walladzat tauhidi wat tadhkiri ausi wa huma kal fi'li fafhuma qafau. Itu dalilnya sifat. Di dalam ilmu gramatikal Arab, dalilnya seperti itu. Yaquluna sebagai sifat dari warrasikhuna fil ilmi. Orang yang mendalam ilmunya, mereka akan mengatakan apa? Kami beriman kepada Allah. Dengan beriman berarti dia tahu maknanya. Karena tidak mungkin paham Al-Quran kalau gak beriman. Kalau gak mendalam ilmunya tidak mungkin tahu. Lalu apa penyebutan mendalam ilmu kalau dia gak tahu? Warrasikhun, mendalam ilmunya. Nah, saya sudah jawab pakai Quran. Sekarang mana pertanyaan saya, Mas Edis? Ini coba perhatikan teman-teman ya. Sampai akhir dia tidak akan fokus. Terima kasih teman-teman gipnya, makasih teman-teman. Ya, dia tidak akan fokus kepada pertanyaan saya. Dia akan menghilangkan pertanyaan saya. Dia akan menghilangkan pertanyaan itu, tidak mau jawab pakai Bible, tidak mau jawab. Padahal temanya dari dia loh. Temanya dari Mas Edis, tidak boleh menjawab di luar Bible. Ternyata dia mengatakan tadi, secara terminologi, secara etimologi, mana ada Bible terminologi etimologi? Dia sudah pusing, saudara. Salah lawan Edis sekarang. Lawannya ketepatan orang yang paham bahasa asli Al-Quran lawan kamu, Dis. Ternyata Edis mengkanter jawaban saya pakai terjemahan. Aduh, kok bisa loh? Saya sudah meninggikan level saya menggunakan ayat-ayat Al-Quran tanpa tafsir, tanpa hadis, tanpa terjemahan. Benar-benar saya maknai murni pemikiran saya dengan mengetahui bahasa Arab dalam Al-Quran tersebut. Mana kabarnya Edis? Yang lucu itu Tuhannya setiap hari berbahasa Aramaik, tapi yang muncul kitab sucinya pakai bahasa Yunani. Itu lucu. Jadi bahasa Yunani pun itu sudah terjemahan, saudara. Ternyata Edis tidak bahas Yunani Ibrani sama sekali. Terjemahan semua. Kita tanggapi dia. Hehe, Gus Wapi wajahnya sudah merah. Baik, kita hadapi, kita tanggapi.
Jadi teman-teman, kalau orang Kristen jujur, kalau orang Islam berkelit. Sekarang saya jawab, apakah Injil bahasa Yunani itu terjemahan? Saya jawab betul, karena Yesus berbahasa Arab. Orang Kristen jujur, tapi orang Islam berkelit. Coba ya, kalau kalian baca Ali Imran dan untuk ayat-ayat yang mutasabihat, tidak seorang pun yang mengerti takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang beriman. Bukan begitu bacanya. Nih, bacanya kayak begini. Orang dan ayat-ayat yang mutasabihat itu tidak seorang pun yang mengerti takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang beriman berkata, masih ada ayatnya. Dan orang-orang yang beriman itu berkata, bukan orang-orang yang beriman itu mengerti takwilnya. Gimana? Baik, saya kasih tahu. Gini teman-teman. Sebenarnya kalau kita mau jujur-jujuran, ini waktu saya, Gus. Ini waktu saya. Gini, kenapa sih Anda perlu memberitahu sebuah buku itu bahasa apa? Coba. Saya aja kalian berpikir menerawang yang dalam. Ini khusus orang-orang ber-IQ tinggi. Anda baca koran, Sindo, koran apa, Jakarta Post. Tidak ada di situ tulisannya begini. Ini ditulis pakai bahasa Indonesia. Nggak ada. Karena informasi itu nggak berguna. Tulisan itu sendiri menunjukkan dia ditulis bahasa apa. Nah, kenapa Quran memberitahu bahwa Quran itu bahasa Arab? Apa gunanya Quran memberitahu bahwa Quran itu bahasa Arab kalau memang Quran bahasa Arab? Ini kan sama saja Anda pergi beli buku, beli koran Sindo, terus tulisannya begini, koran Sindo ini ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia. Lo untuk apa? Informasi itu untuk apa? Nah, saya kasih tahu jawabannya. Gini loh, kalau Anda pergi ke toko buku, di situ ada tulisannya Tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia. Kenapa harus ada diinformasikan dalam bahasa Indonesia? Karena tadinya buku itu bukan bahasa Indonesia. Buku itu udah diterjemahkan. Contoh, Harry Potter dalam bahasa Indonesia. Kenapa harus dikasih tahu dalam bahasa Indonesia? Karena sudah diterjemahkan. Nah, begitu juga dengan Quran. Quran ini tadinya bukan bahasa Arab, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab supaya orang Islam paham. Tapi ternyata Quran yang sama bilang ada ayat-ayat yang nggak bisa dipahami. Karena apa? Saya kasih tahu jawabannya. Nih, saya kasih tahu jawabannya. Kenapa Quran nggak bisa dipahami? Nih, jawabannya ada di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-103. Nih, lihat nih ya. An-Nahl 103 nih. Dan sesungguhnya kami mengetahui. Mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh manusia kepada Muhammad. Nih, padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya bahasa ajam, sedang Al-Quran adalah bahasa Arab yang terang. Nah, apakah Quran betul bahasa Arab yang terang? Nih, kita tunjukkan bahwa Quran bukan bahasa Arab yang terang. Nih, di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-9. Perhatikan ini. Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan dalam kurung rokim itu. Apa ini? Apa ini? Rokim itu. Mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan. Apa rokim? Nih, Anda kalau lihat ini di buku tafsir, apa arti rokim? Anda akan melihat segudang tafsir. Orang Islam bingung apa itu rokim. Makanya ayat ini tidak diterjemahkan. Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan rokim. Mendiami gua dan rokim, apa maksudnya? Nah, ayat ini termasuk mutasabihat yang tidak seorang pun mengerti takwilnya kecuali ngarang bebas. Coba ya, kalau kalian nggak percaya, nanti kalian buka itu. Ada yang bilang rokim itu nama anjing. Ada yang bilang rokim itu nama lembah. Ada yang bilang rokim itu batu bertulis. Jadi
sebenarnya begini loh teman-teman. Dulu ada seseorang namanya Zaid bin Sabit. Ini disuruh Muhammad belajar bahasa Ibrani. Maksudnya menerjemahkan bahasa itu jadi kitab suci yang sekarang dipercayai orang Islam. Tapi sayangnya di dalam Quran terdapat bahasa-bahasa asing. Yang tidak seorang pun mengerti maknanya. Mantap ini. Nangis Gus Wapi ini. Aduh. Silakan Gus. Ini saya sudah mengatakan ya, saya sudah mengatakan teman-teman. Pertanyaan saya hilang kan di awal kan? Hilang. Curhat. Dia Curhat dia. Ingat ya, kelemahan Mas Edis itu kitabnya sendiri. Ini waktu saya ya, ini waktu saya. Saya tadi tidak motong loh waktu kamu. Ini pertanyaan saya yang di awal hilang loh. Tadi Mas Edis mengakui kalau Yunani itu adalah terjemahan. Yunani itu adalah terjemahan. Dia jelas. Jelas. Dan bahasa Nabi Isa Aramaik atau Ibrani. Bahasa Yesus, bukan bahasa Isa. Isa itu orang Arab. Dulu. Ya. Kok dipotong-potong sih? Tadi kan ente juga boleh motong-motong saudara. Aduh, kepanasan guys. Silakan. Santai Mas Edi, santai dulu. Nah, tadi Mas Edis mengakui kalau bahasa Yesus itu Ibrani atau Aramaik. Jadi Yunani itu ada terjemahan. Ini pertanyaan saya kedua yang akan hilang, guys. Pertanyaan saya kedua yang akan hilang ya, yang nggak akan dibahas oleh Mas Edis. Mana Injil asli dengan bahasa Yesus? Saya minta. Ada Pesita? Iya, tunjukkan kepada saya yang Mana asli Pesita? berbahasa Aramaik. Oh, ada, namanya Pesita. Ya, yang berbahasa Aramaik. Pesita itu abad keberapa itu? Pesita itu abad keberapa, guys? Ini pertanyaan saya yang kedua yang akan hilang ini, guys ya. Tunjukkan kepada saya Injil Yesus ya. Pesita itu abad kelima. Jauh kali. Lebih dulu Yohanes berarti yang berbahasa Yunani. Pesita itu abad kelima. Kalah sama Vatikanus, kalah sama Sinaiticus yang abad ke lebih 4, abad ketiga, yang sudah berbahasa Yunani, saudara. Ini pertanyaan saya yang akan hilang ini ya. Ya, pertanyaan saya yang akan hilang ini ya. Tunjukkan kepada saya Bible asli, perjanjian baru asli dengan menggunakan bahasa Yesus sehari-hari. Ada namanya Pesita. Ya. Pesita itu abad kelima itu. Itu baru muncul di abad kelima. Katanya Injil dengan berbahasa Yesus. Namanya Pesita gimana? Jangan dipotong. Kamu kok kepanasan sih? Santai Mas Edi, santai. Saya akan mengatakan ini pertanyaan saya yang akan hilang. Pesita itu guys abad kelima. Bayangkan 5 abad setelah Yesus mati baru muncul namanya Pesita. Itu siapa yang nulis itu? Gak jelas. Ya gak jelas yang nulis itu siapa. Sudah panas dia, saudara-saudara. Lebih tua Vatikanus, lebih tua. Tidak dijawab Qurannya, saudara-saudara. Tadi sudah berbaik hati ya. Saya sudah berbaik hati tadi menjawab surah Ali Imran ayat ke-7 murni pakai Arabnya, bukan terjemahan. Saya murni pakai Arabnya, bukan terjemahan. Ternyata Mas Edis pakai Google bahasa Indonesia lagi. Bayangkan, gak malu sama umatnya. Saya sudah siap-siap menggunakan Al-Quran dengan bahasa Arab yang asli, original teks yang asli saya terjemahkan per kata. Ternyata dibantah pakai terjemahan, guys. Bayangkan, pertanyaan saya di awal, Taurat Tuhan sempurna gak dijawab. Jawabnya Mas di sini ya di awal ya. Ini kan terminologi, ini kan etimologi. Mana Bible ada terminologi, ada etimologi? Gak dijawab. Data di Biblenya gak ada. Pertanyaan saya kedua, ya. Pertanyaan saya kedua, mana Injil asli Yesus yang berbahasa sesuai dengan setiap harinya Yesus berbicara. Jangan Pesita abad kelima, jauh lebih tua Vatikanus, jauh lebih tua Sinaiticus, jauh lebih tua. Jadi kok Pesita sih, masa ilmunya Mas Edis cuma segitu dalam sejarah kekristenan. Nangis Gus Wapi, saudara. Ya gimana? Sampai detik-detik terakhir ternyata pertanyaan saya dipotong, saudara.
oleh Mas Edis. Dia sudah bingung mau menunjukkan apa setelah ini. Setelah saya bertanya, Injil Yesus sebelum datangnya Vatikanus yang berbahasa Yunani, sebelum datangnya Sinaiticus yang berbahasa Yunani, sebelum datangnya Pesita, mana Injil Yesus? Sesuai dengan, karena Anda tadi mengakui Yunani itu adalah terjemahan. Yunani adalah terjemahan. Sedangkan kodeks yang tua yang sekarang ditemukan adalah Sinaiticus dan Vatikanus. Sebelum itu mana bahasanya? Yang murni, ayo tunjukkan kepada saya. Pesita itu apa? Pesita abad kelima kok ditunjukkan ke saya gitu loh. Ayo Mas Edis, dijawab. Baik, kita tanggapi lagi ya teman-teman ya. Kita tanggapi lagi. Karena banyak muslim yang masih bangun sampai sekarang ya. Karena jamnya berganti dari siang menjadi malam. Saudara. Malam beraktivitas, siang tidur, saudara. Baik. Jadi begini ya Gus Wapi ya. Tadi kan Anda bertanya kepada saya, di mana ada Injil berbahasa Yesus? Ada Injil berbahasa Arab, namanya Injilnya Pesita. Yesus. Injil Yesus. Tuh, saya udah ngomong nih, panik nih. Kalem dong, jangan panik, jangan grogi begitu lah. Ayo. Santai aja, santai, kalem. Saya tahu. Anda sudah mulai panik dan gemetaran. Santai, slow. Ya. Di mana Injil berbahasa Aram? Ada, klik aja di Google itu, namanya Pesita, itu berbahasa Aram, ya kan? Wah, apa sih? Nah, tapi poinnya apa sih? Poinnya begini, kalau orang Kristen itu jujur ya, bahwasanya Yesus ketika itu berbicara dengan murid-murid dalam bahasa apa? Bahasa Aram. Lah terus kok Injil bahasa Yunani? Ya memang udah diterjemahkan, karena Injil itu diberitakan ke bangsa asing, bangsa luar. Sebelum Saya lagi ngomong Injilnya mana? panik. Jadi begini teman-teman ya. Pertama-tama yang saya bilang begini, kenapa sih Al-Quran perlu ngasih tahu Quran itu bahasa Arab? Untuk apa Quran ngasih tahu itu? Makanya secara logis buku yang memberitahu dia bahasa. Coba pernah nggak teman-teman baca Injil atau baca? Saya lagi ngomong, dia ngomong terus. Nanti dia ngomong, saya ngomong terus nanti. Iya, dia karena dia ngomong terus, nanti waktu dia ngomong saya akan ngomong terus. Gini. Apakah pernah kalian ketika membaca Injil pernah kalian bilang gini, Injil ini ditulis bahasa Yunani? Pernah nggak? Nggak pernah. Karena tulisan itu sendiri sudah menginformasikan kepada pembaca tulisan itu berbahasa apa. Kalau teman-teman nggak paham juga, pergi beli koran, namanya koran Sindo. Mana data? Pernah nggak koran Sindo itu bilang koran ini ditulis pakai bahasa Indonesia? Nggak perlu dia bilang begitu. Karena apa? Karena tulisan itu sudah menjelaskan dia itu ditulis pakai bahasa apa. Sama seperti Wafi nggak perlu ngomong saya ini laki-laki, nggak perlu ngomong. Karena apa? Karena dari lihat mukanya, penampilannya, orang sudah tahu Anda laki-laki. Kenapa Quran perlu ngomong, perlu pengumuman? Quran ini dalam bahasa Arab yang jelas. Tolong dong percaya dong bahwa Quran ini bahasa Arab yang jelas. Percayalah kalian bahwa Quran ini bahasa Arab yang nyata. Kenapa seperti itu? Karena banyak orang yang waras otaknya tahu bahwa Quran itu bahasa Arab yang kacau balau. Jadi makanya di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-103 di situ ada tuduhan. Ini Muhammad ini tiada lain belajar dari orang ajam, orang asing. Gitu loh. Jadi Muhammad ini sering bergaul dengan orang ajam. Di mana itu dicatat? Di dalam surat An-Nahl ayat 103. Nah, ketika Muhammad bergaul dengan orang ajam ini mengajari Muhammad Injil, tapi Injil bukan bahasa Arab. Nah, diterjemahkanlah ke dalam bahasa Arab, tapi hasilnya kacau balau. Persis kayak orang bule tinggal di Bali ngomong bahasa Indonesia, bahasanya belepotan. Makanya orang sudah tahu, ini Quran ini bukan bahasa Arab yang jelas. Makanya Quran ngomong, nah biar umat tidak murtad, biar mereka tidak murtad bahwa Quran memang bahasanya kacau, dibikinlah surat Ali Imran ayat yang ke-7.
Apa isinya? Surat Ali Imran ayat ke-7. Bahwa di dalam Al-Quran itu terdapat ayat-ayat yang mutasyabihat, yang tidak seorang pun mengerti maknanya. Nggak ada yang mengerti maknanya, karena mereka tahu bahwa memang maknanya nggak jelas. Begitu Gus Wapi. Makanya kenapa sih Al-Quran perlu bikin ada ayat-ayat yang nggak jelas? Coba, untuk apa dibikin ayat-ayat yang nggak jelas itu? Sebenarnya itu ketidaksengajaan. Jadi para penerjemah Al-Quran, para pengarang Al-Quran ini, ketika hasil terjemahannya kacau balau, mereka mendapati umat itu hampir murtad. Makanya dikaranglah ayat. Ada ayat-ayat yang mutasyabihat, yang tidak seorang pun mengerti maknanya kecuali Allah. Dan orang-orang yang beriman berkata, kami beriman. Contohnya apa? Contohnya surat Al-Kahfi ayat ke-9 tadi. Udah. Apa arti rokim? Wajahnya sudah nampak ini. Kena gua di framing. Sialan nih gua masuk sini, bunuh diri gua. Tapi tenang saja Gus Wapi, banyak pendukungmu. Kamu banyak sekali dapat koin. Gak apa-apa. Lanjut. Apa Dis? Silakan. Tadi saya akan Kamu lebih saya hargai daripada Juma. Juma dapat koin itu percuma. Kalau Wafi boleh. Silakan. Inilah Mas Edis. Jadi tadi kan saya minta Injil Yesus yang asli sebelum diterjemah Yunani. Kalau sampean pakai Pesita, ya Pesita itu kan ada di abad ke-5. Dan ini saya tunjukkan datanya Mas Edis ya. Saya tuh kalau ngomong pakai data terus Mas Edis. Ini ya. Jadi memang terbukti Pesita ini berasal dari abad ke-5 Masehi. Manuskrip Pesita ya di bawah ini berasal dari abad ke-6 Masehi. Siapakah yang membuatnya? Yang membuat Pesita ini? Yang membuat adalah Evangelion the Map Herse atau Old Syriac. Dia yang membuat Pesita. Manuskripnya ditemukan abad ke-6. Ini manuskripnya. Pesita ini ya adalah terjemahan dari Yunani, Bro. Ini sudah terjemahan double. Jadi saya setuju. Iya, makanya saya kan mintanya itu Mas Edis. Jadi ini dari Yunani diterjemah ke Pesita ini, ke dalam bahasa Ibrani, ke dalam bahasa Aramaik ini. Jadi lebih dulu yang Yunani baru diterjemah. Lebih dulu yang Yunani? Saya setuju lebih dulu yang Yunani. Iya, tunggu dulu. Ya, jadi setelah diterjemah Yunani, diterjemah lagi menjadi bahasa yang ada di dalam Pesita, yaitu Aramaik. Tadi kan Anda minta Injil yang berbahasa Aram, ya Pesita. Yang asli, yang sebelum adanya yang Pesita Yunani. itu asli juga. Siapa bilang bukan asli? Itu terjemahan Mas Edis. Itu diterjemah dari Yunani. Katanya minta Injil berbahasa Aram. Mas Edis, pertanyaan saya, permintaan saya itu, saya itu gak buta masalah sejarah Anda gitu loh. Saya tuh tahu Pesita gitu. Saya tuh tahu Pesita. Sehingga gini Mas Edis, tolong dengarkan dulu saya ya. Saya minta Sudah lemes gitu dia. Padahal dapat koin banyak, lemes. Silakan. Sebelum diterjemah ke Yunani, mana Injil Yesus itu? Yang Sebelum diterjemah ke Yunani. Harinya, ya dengan bahasa setiap harinya Yesus. Harusnya pertanyaannya bukan begitu. Ya, terjemahan tunggu tertua dulu, itu santai. apa gitu? Ini 2 menit milik saya, santai. Silakan. Gitu loh, santai. Jadi Silakan. Pesita ini adalah terjemahan double dari Yunani diterjemah lagi menjadi Aramaik. Nah, sebelum diterjemah Yunani itu mana? Ya nggak ada, karena yang paling tua terjemahan Yunani. Saudara. Ya memang nggak ada. Nggak ada. Masalahnya apa? So what? Aduh, nggak ada. So what? Nggak Langsung? ada ternyata saudara ya. Dia sudah mengakui tidak ada, lalu mengorek-ngorek Al-Quran padahal kitab sucinya aja tidak jelas. Munculnya berarti pertama kali itu sudah berbentuk terjemahan, nggak ada yang asli. Kitab Mas Edis nggak ada yang asli ternyata saudara, nggak ada. Aduh, berarti ngarang semuanya itu. Ngapain kita diskusi kalau kitabnya aja Mau lari. ngarang itu? Penjata Gitu mau loh. lari. Bukan, karena Mau pencet tombol lari. pertanyaan Anda itu sudah saya jawab secara asli teks bahasa Arab Al-Quran, bayangkan.
Ya, saya tidak lari ke tafsir sesuai kesepakatan. Saya tidak lari ke hadis sesuai kesepakatan. Saya menjawab dengan Arabnya. Dan ternyata Anda membantah saya pakai apa? Pakai terjemahan. Bayangkan. Level nggak kira-kira? Saya memaknai satu persatu kata-katanya, dibales pakai Google terjemahan, bro. Level nggak ini kira-kira? Antara apa yang saya jawab dengan bantahannya, kan nggak level, bro. Pertanyaan saya yang di awal hilang. Pertanyaan saya yang kedua ternyata nggak ada jawabannya. Kitab Mas Edis yang asli nggak ada. Nggak ada. Begitu. Coba tirulah Al-Quran. Tirulah Al-Quran. Dari awal munculnya sampai sekarang nggak gonta-ganti bahasa. Nggak gonta-ganti bahasa. Asli menggunakan bahasa Arab. Bahasa Indonesia ada, Quran bahasa Indonesia gimana? Lah, itu terjemahan. Ya memang Arabnya terjemahan, udah hilang, bro. gimana? Masalahnya Arabnya terjemahan udah hilang, apa? bro. Itulah ya Mas Edis. Di mana ini ya. masalahnya Sekarang, terjemahan tuh di mana pada malam permasalahannya? ini Mas Edis mengakui kitab aslinya Mas Edis sudah hilang, sudah terjemahan. Sedangkan Al-Qur'an Allah jaga Makasih, terus dengan makasih menggunakan Bang, Siratul bahasa Mustaqim, Arab. makasih Allah Bang. jaga dengan menggunakan bahasa Arab. Dia kepanasan saudara, tewas. Baik, Mas Edis. kita tanggapi ya teman-teman Tewas ya. Mas Kita Edis sekarang. Baik, saya tanggapi nih sekarang Gus Wapi ya, kita tanggapi. Walaupun dia sudah mulai performanya sudah mulai turun. Tadi kan udah babak belur dia di channelnya. Gini Gus Wapi, sekarang Anda itu yang Anda pertanyakan tuh apa? Kalau terjemahan, Yesus kan berbicara berbahasa Aram. Sementara Injil itu diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Masa mau pakai bahasa Aram? Ada-ada aja. Orang mau datang ke Indonesia memberitakan tentang Muhammad, ya harus pakai bahasa orang lokal. Bahwa dulu Muhammad pernah begini, pernah begitu, ya pakai bahasa orang lokal. Sama seperti Injil ketika diberitakan kepada bangsa-bangsa lain, pakai bahasa internasional saat itu, yaitu bahasa Yunani. Gimana masalahnya apa? Yang jadi masalah tuh begini, Anda menuduh Injil harusnya nggak boleh bahasa Yunani, itu masalahnya. Tapi Quran Anda nyolong istilah Injil dari bahasa Yunani. Sekarang begini, Memang Yerusalem bahasa sekarang saya lokalnya tanya, Yunani gitu. sekarang saya tanya, Injil kata dasarnya dari mana? Coba. Bahasa kata dasar lokalnya Injil? Yerusalem Yunani. Tidak berani menjawab. Ya. Bahasa lokalnya Coba. Yerusalem Yunani. Injil bahasa Arab itu dari mana asal usulnya? Ayo dijawab. Dijawab Bahasa lokal- dulu Gus Bahasa Wapi. lokalnya Ayo. Yerusalem itu Yunani, Ibrani atau Aramaik? Injil di dalam Al-Qur'an itu, Ayo. munculkan Injil berapa kali disebutkan dalam Al-Qur'an? Itu bahasa apa? Ayo dijawab. Bahasa Ya, lokalnya tidak berani Yerusalem mana? menjawab. Loh, nanti itu akan saya jawab. Kena dia langsung kena martil. Mudah itu, Mas Edis. Mudah itu. Loh, Injil Udah bahasa banget. Arab itu bahasa apa? Dari bahasa apa? Ayo Ya, tidak berani menjawab. 3 menit mau dikasih ke saya. Ya, Mau dikasih apa ke Pak? saya. Injil bahasa apa? Oke, ini ya. Al-Injil adalah bahasa Arab. Ya. Ini ya. Dari mana asal Nanti usulnya? Setelah ini 5 menitnya berarti milik saya ya. Enggak apa-apa. Berarti Dari bahasa apa 3 ini? menit milik saya ya. Gimana? Bukan, saya tanya dari bahasa apa Injil itu? Bahasa Arab. Setelah ini saya jawab. Iya, asal usulnya Saya jawab dari mana? Setelah ini pertanyaan Anda. Kata dasarnya Selesaikan apa? dulu 2 menit Anda, lalu 5 menit saya menjawab. Ayo, kalau itu bahasa Arab, kata Ayo. dasarnya apa? Dari kata an-najlu. Loh, saya ada data. Saya ada data, bro. Wah, Apa artinya? Gimana sih? Apa artinya? Loh, mau kasih Silakan. dikasih ke saya? Silakan. Oke. Ini ya. Ini saya ada datanya, bro. Ah, kamu. Dikira saya nggak punya data gitu. Ayo, silakan. Nah, nih. Nih ya, ini yang juga dipakai Christian Prince ya, kamus bahasa Arab ini ya. Al-Ma'ani, kamus Al-Ma'ani, bahasa Arab. Saya tidak ngarang ini ya. Nih, Al-Injil, Alkitab Al-Munazzal ala Isa bin Maryam, kitab yang diturunkan kepada Isa putra Maryam alaihi wassalam. Wahwa minan najli, diambil dari kata an-najlu. Apa artinya? Wahwa al-aslu. Al-aslu adalah pokok, akar.
Sebentar. Aslu. Masa Angela jadi aslu? Aslul ulumin wa hikamin. Pokok dari asal dari beberapa ilmu dan beberapa hukum. Wah, ada. Kata dasarnya apa? Ada di kamus Kata Al-Ma'an, dasarnya apa bro. tadi? Diar, selamat datang di kebenaran. Mereka ingin berbohong, Waduh, saudara. ayo. Arti kata dasarnya apa? Saya tidak bisa jawab seperti itu. Wah. Hah? Dor, selamat Baik, datang di nih kebenaran. saya tampilkan. Kalau data kayak begini, data apa itu? Lihat Kamus nih. ini kamus ini. Sebentar, nih waktu saya ini saudara-saudara. Lihat nih. Katanya disuruh jawab. Lihat. Katanya Lihat tadi nih. saya disuruh jawab. Dalam bahasa Yunani, perhatikan. No, di Wikipedia, Dalam saudara. Di Wikipedia. dengar. Dalam bahasa Yunani disebut Evangelion, Wikipedia. yang berarti kabar baik atau berita kesukaan, ya kan? Jadi Injil itu kata dasarnya bahasa Yunani dari Evangelion dalam bahasa Arab. Memangnya itu pakai Isa Wikipedia. berbahasa Arab? Saya tanya, Isa berbahasa apa? Ayo jawab. Isa berbahasa apa? Dia. No, Pakai Wikipedia. meninggal dunia. Isa berbahasa apa? Aduh, sudah hampir selesai waktu kamu. Isa berbahasa apa? Ayo jawab. Wajahnya sudah merah. Merah. Gimana ini? Ayo Isa berbahasa apa? Katanya tadi saya tidak boleh jawab, gimana sih? Tidak menjawab dia. Jadi teman-teman, kalau mereka ini teman-teman, Ayo, sudah memang waktunya saya, ada kamu ilmu habis yang disebut waktunya. takiyah. Aman, sudah habis Takiyah. waktunya. Mereka akan Loh. menerapkan takiyah itu. Loh, waktunya kan sudah habis. Waktunya sudah habis. Silakan. Ayo, saya ini ya, ini kan. Pertanyaan saya hilang, guys, yang di awal, guys. Coba Injil dari bahasa apa? Nah, ini ya. Ternyata teman-teman, istilah Injil yang dibawa oleh Mas Edis dengan arti kabar gembira, Evangelion dalam bahasa Yunani, itu hasil nyolong. Tolong. Hasil nyolong ini saya kasih. Ya udah, datanya bahasa ya. apa? Saya kasih datanya. Nih, tar. Hasil nyolong, saudara. Ini ya, saya kasih datanya ya. Tar. Nih. Ini bukan data dari Islam ya. Kamu kan pakai Wikipedia tadi kan? Pakai Wikipedia, bro. Saya pakai kamus bahasa Arab, dia pakai Wikipedia. Bayangkan, datanya aja sudah lebih kredibel saya daripada dia. Ini ya. Ini datanya dari bibleprojects.com. Bibleprojects.com. Apa arti kata Injil? Apa arti kata Injil? Tewas kau sekarang. Ini ya. Pengumuman ulang tahun dari sumber sejarah yang disebut kalender Prince itu adalah pengumuman kerajaan lama dari Kaisar Romawi Agustus Kaisar dan menggunakan kata Yunani untuk Injil Evangelion yang berarti kabar baik. Jediar, selamat datang di kebenaran. Ternyata Kaisar Romawi Agustus yang mencetuskan istilah Injil disebut dengan Evangelion, kabar baik. Diar, nyonteknya ke agama Romawi, guys. Ke Yunani. Ini data dari mana? Dari mana kata Injil ini yang bermakna Evangelion, kabar baik? Dari bibleproject.com. Dar, selamat datang di kebenaran, saudaraku. Sedangkan jawaban saya tadi ini ya menggunakan kamus Al-Ma'ani. Ini ya, kamus Al-Ma'ani, bro. Keren ini. Nih, bukan Wikipedia. Kamus Al-Ma'ani bahasa Arab. Apa kata Injil? Nih ya, Injil. Tunggu. Mana tadi? Mustalahat, istilah Injil. Loh, mana tadi wes? Kok malah hilang?
Meninggal. Hilang, guys. Meninggal Gara-gara dunia. Edis hilang, Wah, udah mulai guys. panik. Panik. Aman. Hai. Aman. Panik. Nih. Aman ya. Injil, mustalahat, Alkitab, istilah Injil ya, Alkitab Al-Munazzal ala Isa bin Maryam alaihi wassalam. Kosakatanya dari kosakata Kitab apa? yang diturunkan kepada Nabi Isa. Diambil dari kata apa? Nun Kata apa? jim lam wa huwa minan najli. Dari an-najlu. Najli. Apa artinya? Dari kata najli. An-najlu, bukan najli. Apa najlu itu artinya? Wa huwa al-aslu, akar, pokok. Apa? Kalau Mana? Di dijadikan mana? Injil, Coba terjemahkan pakai maka Google Translate. artinya Najlu, ini. akar. Tunggu dulu, santai dulu Akar. bro, jangan kepanasan bro. Akar gingseng. Jangan kepanasan bro, jangan kepanasan. Ah, kepanasan kamu ini. Masa Ini, akar gingseng? Al-Injilil aslun li ulumin ini. Saya terjemahkan ya, ini ya. Al-Injilil aslun li ulumin wa hikamin. Nah, klik salin. Kita jadikan. Najlu tadi lo, najlu itu apa? Najlu. Ya ini tunggu dulu, ini saya translate. Sabar napa sih? Akar tunggal. Akar tunggal. Enggak apa guys. Ya. Ah. Ini al-injilil aslun kan artinya kan? Aslun kan sumber akar kan? Li ulumil Asal itu sumber. Najlu tadi itu apa? Tunggu dulu, santai dulu bro. Kok kepanasan sih? Santai lah. Ini kan Najlu tadi itu loh. Najlu itu apa? Waduh, kepanasan. Najlu. Inilah sumber ilmu. Isa sudah berubah jadi orang Arab, sudah. Biar selamat datang di kebenaran. Kalau asal Kalau itu memaknai akar. Injil. Najlu tadi kok. Najlu tadi loh. Apa najlu tadi? Ini waktu saya bro, santai bro. Ini sudah habis waktu Nangis saya. Gus Wafi. Ya udahlah kita kasih lah daripada jadi nangis. Ayo. Injil kalau kamu bermaknai ini evangelion yang berarti kabar baik, kamu niru siapa? Romawi. Kaisar Agustus ini bro, Kaisar Augustus. Baik. Romawi. Sudah waktu saya. Evangelion yang berarti kabar baik. Aduh, Nih. nyontek di abad ke-9 bro. Nih lihat nih. Kalau saya langsung pakai data nih. Saya balikkan kamera saya ya. Lihat nih. Ayo. Lihat ya. Di dalam kisah para rasul ya, pasal yang ke-14 ayat yang ke-7. Tandingnya dulu. Oke, baik nih. Di situ mereka memberitakan Injil. Ini TB. Oke? Di dalam terjemahan yang lain nih. Di sana pula mereka itu memberitakan kabar kesukaan. Berita gembira. Apa itu terjemahan itu? Waktu saya. Kita cek bahasa Yunaninya ya. Bahasa Yunaninya ya. Lihat nih. Kita cek bahasa Yunaninya. Nih, lihat nih. Di sana mereka memberitakan. Nih, ini bahasa Yunaninya langsung nih. Aduh, Kelihatan kan? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Evangelion. Mereka memberitakan Injil di dalam bahasa Greeknya langsung. Mereka memberitakan kabar baik. Kabar baik itu Evangelion diterjemahkan Injil. Hanya kok terjemahan sih. Sekarang Gus Wapi kembali. Gitu. Sekarang saya tanya Gus Wapi. Pakai original teks lah. Apakah Musa orang Arab? Apakah Isa orang Arab? Aduh. Sebentar, saya tanya Isa orang Arab bukan? Yuk. Aduh. Jawab. Dia ketakutan. Meninggal. Dia ketakutan. Gus Wapi, ayo, apakah Isa orang Arab? Aduh, sudah habiskan 3 menit itu. Lari saudara-saudara. Gak ada yang jawab. Isa orang Arab bukan? Aduh, pura-pura Lihat bertanya, Muslim, guys. lihat nih. Pertanyaan Inilah saya guru dijawab kalian. pakai Ketika data. ditanya dia nggak mau jawab. Apakah Isa orang Arab? Pakai data, saudara. Pakai data. Saya tanya, apakah Isa orang Arab? Mana data dari Dia pertanyaan nggak saya? mau Jangan pakai jawab, Wikipedia. dia tidak Jangan pakai mau Wikipedia. menjawab. Inilah orang Wikipedia Islam teman-teman. Ditanya Isa orang Arab dia diam. Coba nih, apakah orang Islam sanggup Nah, menceritakan di sini. ini? Apakah Isa orang Arab? Pertanyaan saya pakai data dulu. Jangan Meninggal dunia saudara-saudara. Apakah Isa orang Arab? berat, saudara. Berat. Apakah dia. Isa orang Arab? Mana datanya? Datanya mana? Ditanya apakah Isa orang Arab? Apakah Isa orang Arab? Pertanyaan saya, Dis. Ini waktu kamu, Dis. Ini waktu Lihat, kamu, bukan begitu waktu saya. beratnya pertanyaan ini. Ditanya Isa orang apa? Orang Islam memble. Apakah Isa orang Arab?
Dia bertanya terus, guys. Dari tadi Apakah saya Isa orang jawab, Arab? Dia bertanya terus loh. Ayo dijawab. Mana ada? Teman-teman upload, Dikit, teman-teman upload ya. Teman-teman upload Pertanyaan videonya. kamu akan Gus saya Wapi jawab setelah terdiam ini. membisu. Nih, nih. Gus Wapi, apakah Isa orang Arab? Loh, kok malah nanya balik sih? Apakah Pertanyaan Isa saya orang Arab? dijawab. Pertanyaan saya dijawab. Memble. Isa itu bukan orang Arab. Bagaimana mungkin Injil kamu definisikan sesuai bahasa Arab? Coba logikanya dari mana? Apakah Isa Ayo. orang Arab? Ayolah, datanya mana? Nah, Tanya terus sih. Dari tadi saya Isa bertanya, bukan ada orang yang Arab. dijawab. Isa diberikan Injil, lalu Injil diterjemahkan sesuai kaidah bahasa Arab. Itu sama saja gini. Ada orang Batak, lahir di Samosir, dikasih nama Luhut Binsar Panjaitan, ya kan? Lalu Luhut Binsar Panjaitan diterjemahkan sesuai kaidah bahasa Jawa. Meninggal datanya? dunia. Datanya mana? Cuma asumsi. Nama Luhut Binsar Cuma asumsi Panjaitan. yang bisa kamu Luhut. tunjukkan. Luhut Nggak itu ada. karena dia orang Waduh, Batak, harusnya asumsi, diterjemahkan guys. sesuai kaidah bahasa Batak. Nah, sekarang saya tanya, Isa itu orang mana? Aduh, ternyata cuma asumsi. Oh, Pakai Isa orang data, mana? baru ngomong. Datanya tunjukkan baru Oh. ngomong. Mana datanya ini? Begini teman-teman, karena Isa di dalam Al-Quran itu orang Arab tulen. Lawan saya, dia. Isa itu orang Arab teman-teman. Makanya ketika Anda membaca Al-Quran, makanya di dalam Al-Quran itu Musa, Ibrahim, Isa, orang Arab semua. Makanya semua harus diterjemahkan sesuai kaidah bahasa Arab. Makanya saya bilang, ini sama saja ada cerita Danau Toba dikasih nama Luhut Binsar, Mana datanya itu? tapi diambil Cuma cerita itu ngarang-ngarang ke itu. Jawa, diterjemahkan Luhut Binsar sesuai kaidah bahasa Jawa. Udahlah, kalau cuma ngarang-ngarang saya juga Lari, bisa. lari, Cuma Lari. ngarang-ngarang saya bisa. meninggal dunia, saudara-saudara, lari. Cuma ngarang-ngarang saya bisa, Edis. Hai, yang nggak bisa? Gus Wapi lari, saudara. Ini ya, ini waktu saya ya. Lari. Saya potong-potong waktu Anda. Wajah Anda minta saya berubah. jawab ya. Wajah sudah berubah. Ini ya, kalau kamu Ayo. Apakah Isa orang Arab? tunggu dulu, santai dulu, Bro. Isa orang Arab, teman-teman. Musa juga orang Arab. Sehingga Taurat itu harus diterjemahkan menurut bahasa Arab. Ini ya. Ayo, Ya, jadi saya tuh kalau jawab data dulu saya tampilkan. apakah Isa orang Arab? Tunggu dulu, santai. Nih ya. Ini dari Bible Projects yang tadi bahwa Injil dengan istilah evangelion yang artinya kabar baik ternyata nyontek dari Kaisar Agustus Romawi, bayangkan. Makanya namanya saja yang diabadikan kan bukan Yosua, tapi Yesus, Yunani. Istilah Yunani kan nyontek kepada istilah para penyembah dewa. Dan kenapa Injil itu diartikan kabar baik, evangelion, dan karena hari kelahiran Dewa Agustus adalah awal dari kabar baik bagi dunia yang datang karena dia jediar. Gus Wapi, apakah Isa itu orang Arab? Dewa, Tuhan kamu Dewa Agustus apa Ya, Yesus? ya, apakah Isa itu orang Arab? Dewa ternyata. Tunggu dulu. Tidak dijawab kan? Apakah Ini Isa waktu itu orang saya, Arab? aduh, panas dia, saudara. Panas dia, Tuh, saudara. itu Dia panas, penting. saudara. Itu penting, saudara-saudara, karena bagaimana mungkin Isa Nih, menerima nih. Injil Tunggu dulu, diterjemahkan santai pakai dulu, bahasa santai Arab? dulu. Apakah Tunggu Isa dulu, orang Arab? Ini waktu saya panas sekali sih. Panas sekali ini ya. Ini dari next. Oke lah, Gus Wapi, Bible karena Gus Study. Wapi tidak mau menjawab No, Isa ini itu. next Bahkan pertanyaannya Bible ini Study. pertanyaan Next yang Bible paling Study. sederhana sekali, Ini ya. teman-teman. Kelahiran Apakah Isa Agustus itu dan orang Arab? Ya, ini ya, kelahiran Agustus dan Yesus. Ya, kelahiran Agustus dan Yesus. Ternyata ada kemiripan kelahiran Agustus dan Yesus, guys. Ini ya.
Pengumuman kelahiran Yesus dalam Injil Lukas ada hubungannya dengan kelahiran Kaisar Romawi Agustus. Jediar, dewa lagi saudara, dewa lagi. Ini bukan hanya masalah pengaturan kronologis narasi. Penyebutan Agustus referensi paralelnya kepada para penguasa dalam 1.5 dan seterusnya hampir pasti memiliki kepentingan teologis kristologis. Wah, lahirnya Dewa Agustus dengan lahirnya Yesus saling berkaitan saudara. Pertimbangan poin-poin perbandingan berikut antara Agustus dan Yesus, putra Tuhan. Sama-sama disebut putra Tuhan nih. Istilah putra Tuhan aja ini nyontek ternyata. Gaius Octavius adalah putra angkat dari pewaris Julius Caesar, atau Gaius Julius Caesar Octavianus setelah pendewaan Kaisar diakui sebagai dewa 1 Januari 42 sebelum Masehi. Octavianus secara efektif menjadi putra dewa. Status ini semakin kuat saat diproklamirkan sebagai kaisar. Bayangkan, Yesus putra Tuhan itu ternyata istilahnya nyontek kepada Kaisar Agustus, saudara. Bayangkan, aduh, jediar, kejang-kejang kamu sekarang. Kejang-kejang Mas Edis ya. Makanya mohon teman-teman ya, nangis sekarang Mas Edis teman-teman ya. Nangis sekarang. Ini bukan dari Islam ya. Dari The Bible. Apa ini ya? The Bible Study. Bayangkan, belajar Bible. Websitenya Bible Study, belajar Bible. Bayangkan. Waduh, ternyata Mas Edis. Ini ternyata ajaran Anda. Apakah Isa orang Arab? Ya, ini ternyata ajaran Anda. Tanya aja, Gus Wapi, apakah Isa orang Arab? Pasti meninggal. Apakah Isa orang Arab? Ini waktu saya. Oke, silakan Mas Edis. Teman-teman nanti siapkan rekaman ya. Siapkan rekaman dan viralkan. Bagaimana 5 menit Gus Wapi nggak jawab apakah Isa orang Arab? Yo. Takut sekali dengan pertanyaan itu. Aduh, ini ya. Katanya tadi Yesus sama Nabi Isa beda. Yesus orang Yerusalem. Tapi kenapa istilahnya Yesus? Kok Yunani? Kok niru Kaisar Agustus? Nabi Isa orang Yerusalem. Makanya namanya Isa. Yesus orang Yerusalem, bukan orang Arab. Tetapi kenapa kok jadi Sus? Yesus niru Kaisar Romawi dewa namanya, guys. Pakai Matius, Lukas, Yohanes, Markus. Ini agama kok nyontek gitu. Oke, teman-teman siap-siap rekam ya. Teman-teman siap-siap rekam. Sudahlah. Rekam 5 menit dan viralkan 5 menit. Gus Wapi takut, bingung. Gus Wapi, apakah Isa orang Arab? Bukan. Orang mana Isa? Yerusalem. Oke, bahasanya apa? Aramaik. Oke, kenapa Anda menerjemahkan segala istilah-istilah yang bukan bahasa Arab berdasarkan bahasa Arab? Coba. Kenapa kitab Anda Yunani gitu loh? Fokus dulu Gus Wapi. Ayo. Dewa Yunani. Kenapa Isa yang bukan orang Arab, tetapi maknanya Anda terjemahkan, Anda artikan sesuai bahasa Arab? Coba. Tolong, ayo silakan. Aduh. Ternyata Yesus meninggal. Saya kasih contoh. Nih. Ya, Yesus bahasa apa? Namanya Luhut. Coba, saya tanya. Luhut Binsar Panjaitan. Misal. Nggak bisa jawab dia, guys. Kalau Luhut Binsar Panjaitan itu orang Samosir, berbahasa Batak, logiskah? Segala sesuatu yang berkaitan dengan dia, bahasa dia diterjemahkan menurut kaidah bahasa Jawa. Evangelion itu bahasa Yerusalem. Nggak logis. Nah, sekarang pertanyaanmu, saya jawab pertanyaan. Apakah Yesus itu orang Yunani? Saya jawab, Yesus bukan orang Yunani. Makanya segala penjelasan tentang Yesus itu dikembalikan ke bahasa aslinya.
Dikembalikan ke bahasa aslinya, nggak ada diterjemahkan. Bahasa asli nggak ada. Aramaik apa? Apa? Coba. Evangelion itu bahasa Arab. Saya bicara ini. Evangelion bahasa Aramaik. Saya bicara ini berat. Waktu saya berbicara Tadi dipotong terus nih. tadi. Berat. Evangelion itu bahasa apa? Bahasa Gundah Arab apa bahasa gelisah Yerusalem apa bahasa gulana, Yunani? gundah gulana. Gundah gulana? Udah gundah gulana? Aduh, Makasih, nggak bisa makasih jawab dia, teman-teman. Dengar, Nggak bisa Gus Wapi jawab udah dia. gundah gulana? Evangelion bahasa apa? Sekarang saya tanya, apakah ini nanya. waktu saya? Evangelion bahasa apa? Kan kamu nanya nih, di waktu saya kamu potong. Kamu Ini waktu nanya. siapa? Evangelion bahasa apa? Ini waktu siapa? Baik, nih. Tadi kan kamu sudah tidak mampu menjawab tuh. Isa itu orang Aram, berbahasa Aram, Oh, tapi nggak kamu mampu terjemahkan menjawab, bahasa Arab. Ini logikamu udah mincling. Nih, makanya kalau orang Kristen ditanya, Yesus, kemudian Evangelion bahasa apa? ditanya apa artinya? Apakah orang Kristen menjelaskan menurut kaidah bahasa Yunani? Evangelion? Nehi. Evangelion Tidak bahasa ada. Dengarkan dulu. Dengarkan. Lalu sekarang pertanyaannya begini. Apakah Yesus itu orang Yunani? Semua orang Kristen jawab tidak. Lalu kenapa bahasa Yunani? Karena pemberitaan tentang Yesus dibawa oleh para murid-muridnya ke Orang non-Yahudi Yunani. yang mereka tidak berbahasa Ibrani. Mereka tidak berbahasa Arab. dakwahnya di Yerusalem, Contoh, bukan di dibawa Yunani. ke Roma, dibawa ke jemaat di Korintus, dibawa ke jemaat di Philadelphia. Internasional, go internasional, bukan macam Muhammad. Evangelion itu Jadi bahasa apa? ketika ada orang menuntut penjelasan, kami akan kembali ke akarnya, Edis, kembali ke kalah. bahasa Edis Ibraninya, tewas, guys. Edis tewas. kembali ke bahasa Aramnya. Nah, sekarang yang menjadi Arabnya pertanyaan Evangelion kepada apa? kaum Bahasa muslimin, Aramaiknya Evangelion apa? sudah tahu Isa bukan orang Arab. Coba, Sudah tahu bahasa Isa Aramnya bukan Evangelion berbahasa Arab. Lantas kenapa kaidahnya Bahasa diterjemahkan Evangelion. dari bahasa Arab? Coba. Ini namanya Evangelion Luhut apa bin bahasa Arabnya? Sarpanjaitan diterjemahkan menurut kaidah bahasa Jawa. Edis hancur. Berat saudara-saudara. Terima kasih teman-teman yang kasih gift. Orang-orang Kristen baru pada bangun nih teman-teman. Karena bagian wilayah timur sudah pada siang. Gini, Gus Wapi, dengar. Evangelion Yang itu ingin saya Aramaiknya tanyakan apa? kepada kamu Gus Wapi, Aramaiknya apa? pertanyaan sederhana. Aramaiknya Kenapa Evangelion apa? Kenapa Isa yang bukan berbahasa Arab, yang namanya bukan nama Arab, kamu terjemahkan sesuai dengan kaidah bahasa Arab? Ini sama saja Luhut bin Sarpanjaitan yang bukan orang Jawa, tidak Yesus berbicara orang bahasa Yunani, Jawa, lalu kamu artikan nama Luhut bin Sar itu sesuai kaidah bahasa Jawa. Inilah makanya saya bilang logikamu jeblek. Berat, saudara-saudara. Yuk, silakan. Isa Evangelion Aramaiknya yang apa? berbahasa Arab, Ya, coba. yang Evangelion Aramaiknya apa? bukan orang Arab yang berbahasa Arab, kenapa kok diterjemahkan menjadi dalam kaidah bahasa Arab? Oke. Injil dari kata anjala. Ya jawab itu ya. Pertanyaan saya Berat nggak dijawab sama sekali dari saudara-saudara. tadi. Ayo silakan. Pertanyaan saya gak ada yang dijawab sama sekali guys sama dia. Loh, pertanyaan saya aja tidak kamu jawab kok. Fokus. Pertanyaan saya di awal mana Fokus. Fokus yuk. Kenapa Isa yang Ini fokus yang bukan apa orang maksudnya? Arab kalian Fokus artikan sesuai pertanyaan kaidah bahasa kamu, Arab? Silakan. Pertanyaan saya Dari mana? dilupakan. Ya, fokus pertanyaan kamu lalu pertanyaan saya dilupakan sekarang. Loh, pertanyaanmu kan sudah saya jawab. Mana datanya pertanyaan Kenapa saya? Yesus Datanya ditulis mana? pakai bahasa Yunani? Datanya mana? Betul. Datanya mana? Datanya Kenapa mana? Yesus ditulis pakai bahasa Yunani? Betul. Bukan yang dari awal tentang Taurat Tuhan. Mana Sudah saya datanya? jawab dari awal. Taurat mana datanya? itu Coba, mana maknanya adalah hukum atau Ya, pengajaran. terus mana datanya? Datanya mana? Bukan berarti Taurat itu artinya Penjelasan buku. kamu itu di Bible mana datanya? Penjelasan kamu Datanya di dalam mana Bible itu kan Tauratmu sempurna, betul. Udah bisa jawab. Betul nggak? Ini ya, ini oke. Ini waktu saya ya. Sudah. Sekarang fokus sudah saya sekarang ya. jabanin, kamunya lari. Saya fokus ya. Tauratmu sempurna. Ya, saya fokus ya. Jadi begini teman-teman. Kalau Aramaik, ya Aramaik dengan Ayo. Aramaik dengan Arab itu satu akar. Jadi Ibrani
Aramaik, Arab itu satu rumpun. Yang Apakah lucu- sama? Tunggu dulu, santai bro, santai, jangan kejang-kejang bro. Nah, yang lucu itu Tuhannya Mas Edis orang Yerusalem yang berbahasa Aramaik. Ternyata dipanggilnya pakai bahasa Yunani. Siapa yang manggil pakai bahasa Yunani? Yesus. Pantes Yang manggil namanya itu bukan murid-murid Yeshua, yang manggil Yesus pakai tapi bahasa Yunani Yesus. siapa? Lu manggil Tunggu Yesus dulu, gak apa-apa, santai, mau pakai santai. logat Inggris, logat Yunani, Santai, logat santai. Jawa tidak Ini waktu masalah. saya. Memangnya Kepanasan, Tuhan, kan? memangnya Kepanasan, Tuhannya orang kan? Islam, orang Arab Kan? yang Ya, tidak mengerti akhirnya selain kepanasan, bahasa kan? Arab. Kepanasan guys. Iya, Saya kalau sudah mulai menjawab berubah itu nih. kepanasan. Hehe, panas, saudara. Yeshua. Dari kata Yeshua. Betul. Kemudian ketika Artinya apa? Apa arti Yeshua? Santai dulu. Ini waktu saya, ini waktu saya. Oh, udah mulai ketahui aslinya dia teman. Ini waktu saya, bro. Oke, apa arti Yeshua? Ya. Yeshua itu ya dari bahasa Ibrani atau Aramaik, lalu Artinya? satu rukun dengan bahasa Arab. Nah, Artinya? kalau dijadikan bahasa Arab, dari Yeshua dijadikan bahasa Arab, maka secara gramatikal Arab, perubahan dari Ibrani ke Arab, maka huruf terakhir harus ditaruh di depan. Isa, Aisu. Karena orang Arab berat, lifakli, berat Oke, mengucapkan maknanya? setelah kasro kemudian doma, maka dibaca Isa. Oke, Itu maknanya? gramatikal Arab. Artinya orang yang diselamatkan. Wah, orang yang diselamatkan. Ngarang deh. Yeshua itu dari tunggu dua suku dulu, kata. tunggu Yahweh, dulu. Ini waktu Yeshua. saya, Dis. Yahweh menyelamatkan. Aduh, ini waktu saya, ketahuan malingnya, saudara. Memang dari Arab, agama Arab. Gus Wapi yang terhormat, yang Ini waktu dituakan siapa? di Sudah. organisasi APII, dengarkan Gus. Lah, Yeshua ini waktunya siapa itu dari ini? kata boleh YHWH, motong-motong ya, boleh motong-motong ya. menyelamatkan. Oke, boleh motong-motong. Oke. Lanjut. Oke, gini, maaf ya Gus Wapi ya. Gini Enggak, Gus enggak Wapi apa-apa, dengan segala potong aja. Nanti hormat. setelah ini saya Gus akan Wapi potong. dengarkan dulu. Aduh. Makasih teman-teman, makasih Bang. Gini, Yeshua itu nama Yesus itu kan bahasa Yunani. Orang Kristen kalau mengartikan itu nggak kembali ke Yunani, kembali ke bahasa aslinya. Bahasa orang Aram atau bahasa Ibrani. Nih, dengarkan. Yeshua itu dari kata Yahweh, YHWH, dan Shua, menyelamatkan. Nah, sekarang yang saya tanya sama Gus Wapi, Isa di dalam Quran itu bagaimana mungkin diartikan sesuai kaidah bahasa Arab? Orang dia bukan orang Arab kok, gimana? Isa itu aslinya bukan orang Arab. Kok bisa-bisa kamu terjemahkan sesuai kaidah bahasa Arab itu gimana? Sama seperti Luhut bin Sarpanjaitan. Luhut bukan orang mana, dia itu orang Samosir, orang Batak. Masa mau kamu artikan sesuai bahasa Inggris atau bahasa Jawa? Yang nggak boleh gitu, Gus. Coba arti Isa di dalam Al-Quran pakai ain loh itu, bukan pakai i, bukan pakai alif, tapi pakai ain. Isa apa artinya? Memble loh. Silakan. Apanya yang silahkan? Waktu saya sudah habis ini, diambil kamu waktunya. Nangis dia, curhat dia tuh. Kan dari tadi saya biarkan kamu ngomong kan. Ayo. Karena kamu panas kan, kamu panas. Enggak panas, saya Sehingga- cuma penasaran saja kenapa Yesus Sehingga ngambil waktu kalian saya. rubah-rubah namanya menjadi Isa. Ayo. Sudah, saya jawab ya. Saya jawab. Oke. Nah, sekarang nanti sampean terangkan, sebelum saya jawab ya, sampean terangkan perubahan kata Yeshua menjadi Yesus. Ya, terangkan secara gramatikalnya. Kalau Aramaik, Arab dengan Ibrani itu satu rumpun, bro. Itu saudara. Ya, yang lucu itu Tuhannya setiap hari ngomong Aramaik, ternyata yang muncul kitabnya pakai Yunani. Ini kan Karena diberitakan kepada orang Yunani. Dulu, ini kok dipotong-potong terus, panas ya kalau saya ngomong. Enggak. Ya. Cuman saya jawab dikit aja kok langsung Kalau saya marah. ngomong, Kalau saya ngomong kamu ngomong aja nggak marah. Gak nyambung itu loh, gak nyambung. Dari Lagian ini sebenarnya Aramaik- waktu saya, ya terus. Ya, dari Aramaik jadi Yunani.
jadi Yunani gitu loh dari Yeshua. Karena Yeshua, diberitakan kepada orang Yunani. Aduh, Ih, dijawab langsung nangis, saudara-saudara. Gimana ini kok ketar-ketir Silakan. kamu, Dis? Santai, Dis. Gitu Silakan, loh. Gus. Kamu nanti jelaskan. Tadi saya sudah menjelaskan secara gramatikal antara Ibrani berubah menjadi bahasa Arab. Yesua menjadi Isa. Artinya ya sama. Artinya apa? Orang yang penyelamat diselamatkan sama. Orang Gitu yang loh. diselamatkan. Kata dasarnya apa? Nah, tunggu dulu, santai. Makanya dengarkan dengarkan ya. Orang yang Kamu diselamatkan. dari awal. Loh, gimana ini? Ini Kata mau saya dasarnya jelaskan itu apa loh, tidak? ngarang bebas aja. Tidak. Coba. Kamu ngomong aja dulu. Begini Gus, setiap ngomong itu kan namanya bahasa itu pasti ada maknanya. Yang nggak ada maknanya itu kalau guguk, nah itu nggak ada maknanya. Tapi kalau kata-kata, setiap kosakata yang dikeluarkan manusia itu ada maknanya. Nah sekarang Gus Wapi bertanya gini, bagaimana kok Yeshua jadi Yesus? Bagaimana kok bisa Saul menjadi Paul? Saul jadi Saulus Ya, itu gimana? Yesus maknanya Begini, adalah saya jelasin. Dengar, saya jelasin dong. Gini. Ya, Yesus Karena orang dalam Kristen tuh Yunani tahu, maknanya apa? Gus, orang Kristen tuh tahu bahwa Paulus, Yesus dalam Yunani semua maknanya itu apa? bukan orang Yunani. Saya Mereka nanya, adalah bangsa Yesus Yahudi dalam Yunani yang maknanya berbahasa apa? Ya. berbahasa Coba Ibrani dijawab ataupun sekarang. berbahasa Yesus Arab. dalam Yunani maknanya apa? Loh, dalam karena Yunani. bukan bahasa Yunani asli yang nggak boleh diterjemahkan jadi bahasa Yunani. Lu gimana? Yesus itu dalam kan Yunani bahasa artinya yang kuda. diserap sama seperti kalkulator gini. Dengar gini. Artinya Coba saya kasih contoh. Kita menggunakan Yesus, nih bahasa Yesus Indonesia. dalam Yunani Contohnya apa? artinya kuda. Kalkulator. Masa Bagaimana Tuhan mungkin artinya kalkulator kuda? kita terjemahkan Gimana menurut sih? kaidah bahasa Indonesia? Ya nggak bisa. Yesus artinya apa? Coba. Yesus artinya itu apa? Coba bahasa lihatkan saya Yunani. Kamus bahasa Yunani, Yesus artinya apa? Lu karena bukan Yesus bahasa artinya Yunani apa? asli, kita kembalikan ke bahasa aslinya gimana? lumping. Lu karena Kuda bukan artinya Yesus bahasa itu. aslinya, maka Apa? harus dipulangin ke bahasa aslinya. Coba dalam bahwa Yunani Yesus tunjukkan itu kamusnya. bahasa Dalam aslinya bahasa Yunani itu apa adalah artinya? bahasa Kamus dalam Ibrani Yunani apa ataupun artinya? bahasa Aram. Kuda Apa artinya. nama aslinya dalam bahasa Aram ataupun bahasa Ibrani? Aduh. Yeshua. Artinya apa? Yahweh gimana menyelamatkan Tuhan kok sama nggak punya seperti harga diri dulu? Yesayahu. Artinya Yesus itu apa? Setelah Iya. dirubah menjadi Yunani, artinya apa? Kamu kan nanya tadi kan? Lu Setelah udah dirubah menjadi dibilang Isa, karena artinya sudah apa? diserap Sekarang saya bahasa tanya Yunani, balik. nerjemahinnya Setelah jangan menurut dirubah kaidah menjadi bahasa Yunani. artinya apa? Gimana? Tadi kamu kan bilang Karena sudah kalau dirubah menjadi diterjemahkan Isa, ke artinya bahasa apa? Yunani. Sekarang saya nanya. Jangan di Ini guys ya, ini ciri-ciri. Tadi dia nanya ya, dia tadi nanya Yesus, Yeshua ketika dirubah menjadi Arab, Isa, arti Isa apa di Arab? Sekarang saya tanya balik. Nah, Yeshua ketika menjadi Yunani, Yesus artinya apa? Coba dijawab. dikembalikan ke bahasa aslinya gimana? Di kamus Yunaninya kembali nggak artinya? Karena itu Di bukan kamus bahasa Yunaninya kembali Yunani, nggak artinya? maka harus dipulangin ke bahasa Edis, asli. guys. Gimana Edis sih? nangis. Mau nangis. Lu sudah lah. Gus Wapi dengerin, saya kasih contoh. Saya mau sahur ini, sudah. Mau lari. Loh, saya Lari. sahur, besok saya puasa. Teman-teman bro. saksi ya, 5.200 orang menyaksikan Gus Wapi Pertanyaan saya melarikan belum diri. jawab sama Saudara-saudara. Edis. Gitu loh. Lari. Pertanyaan saya mana datanya? Lari. Gus Wapi lari, saudara. Mana pertanyaan saya? Lari. 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 Kita Lari. agak dewasa lah. Loh, Masa ada justru istilah saya ini? dewasa, Gus Wapi. Saya ini mau Dengarin. sahur, bro. Loh, mau Agak lari. puasa Oke, besok, teman-teman, karena Gus Wapi sudah meninggal dunia, dia ingin melarikan diri. Masih jam berapa mau sahur? Masih jam bro. berapa? Kalau saya ada kewajiban sholat tahajud, bro. Kalau kamu kan nggak ada. Alasan ngeles. Ngeles. Oke, tidak apa-apa lah. Saya tidak bisa Ya memaksa. kalau kita teruskan, saya nuntut Teman-teman data. fakta. Gimana? Kalau kita teruskan, saya nuntut data. Gimana? Berarti alasan bukan mau bukan mau sahur. Boleh, saya akan ganti besok sholat saya, tahajud saya foto besok. bohong. Tapi saya nuntut data, gimana?
Bohong. Mana data? Data pertanyaan saya dari Gus Wapi dengar ya. Gini. Ya, data saya mana? Kita aja punya bahasa serapan. Kita punya Ayo. bahasa serapan. Contoh bahasa serapan yang kita punya itu apa? Sama-sama ada bahasa serapan, Dis. Iya, saya kasih contoh. Ya. Ibadah. Saya minta Dengar Taurat dulu, Tuhan. Gus. Gantian Taurat Tuhan dong. yang di awal itu Gini, datanya mana? Kalau aduh, kita Gus lanjut. Wapi sudah mulai panas nih. Kita kasih satu ronde ya. Kasih satu ronde saling dewasa nih. Saling dewasa. Ya, biar enak kita diskusinya. Gini. Bahasa Indonesia saja itu punya bahasa serapan. Contoh, ibadah, kalkulator. Apakah itu bahasa Indonesia asli? Bukan. Bahasa serapan, ibadah diambil dari bahasa Arab. Kalkulator diambil dari bahasa Inggris. Bagaimana kita menerjemahkan ini menurut kaidah bahasa Indonesia? Nggak bisa. Orang bahasa dari luar. Contoh, saya ini di Amerika ini, ya. Di sini ada yang namanya buah durian. Orang sini ngomongnya durian namanya. Sekarang saya tanya, bisakah durian itu diterjemahkan menurut kaidah bahasa Inggris? Ya kagak bisa, saudara-saudara. Apakah bisa orang sini bilang namanya thorn fruit katanya? Thorn fruit, buah berduri katanya kan? Loh, sekarang begini. Durian karena berduri makanya dibilang durian. Asal usulnya dari bahasa kita, bahasa orang Asia Tenggara. Dari Indonesia buah itu, makanya dikasih nama durian karena berduri dia, sifat-sifatnya. Nah, dari penampakannya berduri. Sekarang begini, Yesus itu kan bahasa Yunani. Diterjemahkan ke sini, jadi Jesus orang sini bilangnya. Buddha. Apakah bisa kita artikan, kita paksa di dalam kaidah bahasa Inggris? Bahasa Yunani nggak bisa. Karena itu bahasa yang diimpor dari bahasa luar. Nah, untuk menjelaskannya, kita harus kembalikan ke bahasa aslinya. Yeshua. Artinya Yahweh menyelamatkan. Nah, sekarang kata ini diambil sama Al-Quran. Jadi Isa. Kok Anda paksa nerjemahinnya, maknainnya pakai bahasa Arab? Ya kagak nyambung. Makanya di dalam Al-Quran istilah YHWH, Yahweh itu hilang. Hilang dia jadi Isa. Makanya orang Islam kalau suruh nerjemahin muter. Macam ular. Silakan Gus. Oke. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dipotong ya. Jadi begini teman-teman ya. Saya membenarkan perkataan Edis bahwa setiap bahasa itu ada serapannya, dan ketika mau dimaknai maka kembali kepada serapannya. Betul. Makanya saya katakan tadi Isa artinya orang yang diselamatkan. Sesuai dengan perkataan Mas Edis, Yahweh menyelamatkan. Yang menyelamatkan Yahweh, bukan Isa itu sendiri, bukan Yesus itu sendiri. Yesus adalah oknum yang diselamatkan. Oknum yang diselamatkan. Tadi siapa nih namanya Edis sudah mengakui Yahweh yang menyelamatkan. Berarti yang menyelamatkan YHWH, Yehye Yod Hef Waf He, yang menyelamatkan, Sang Bapa yang menyelamatkan. Oknum Isa ini, Yesus ini yang diselamatkan. Betul, berarti terjemahan saya betul. Yang susah itu Yeshua yang awalnya artinya Yahweh menyelamatkan diganti menjadi Yesus. Yesus dalam Yunani artinya kuda lumping gitu loh. Itu yang susah. Seharusnya bahasa itu jangan jauh-jauh ke Yunani, tapi ke bahasa serapannya atau ke bahasa runtutannya kayak Aramaik, Ibrani, kemudian Arab. Itu kan tiga bahasa yang satu rumpun kan. Arab, Yunani, Arab, Aramaik dengan Ibrani. Kok bisa jauh ke bahasanya Kaisar Agustus itu loh, ke bahasa Yunani gitu loh, kok jauh banget ke bahasanya dewa-dewa itu. Sehingga saya kalau menjawab ada data Mas Edis dari awal perdiskusian, padahal kesepakatan kita itu guys ya, tadi kan teman-teman dengar kan, kesepakatan kita jawab pakai data dulu baru jawab, pakai data dulu baru jawab. Saya menerapkan apa yang sudah dijanjikan. Setiap saya menggunakan data baru saya jawab, saya gunakan data baru saya jawab. Saya tidak melanggar janji gitu loh. Tapi dari awal Mas Edis, dari awal sampai sekarang nggak ada satupun data yang dia tampilkan, saudara. Nggak ada satupun data yang dia tampilkan. Dia fokus ke Quran terus. Pertanyaan saya hilang semuanya. Fokusnya ke Quran.
Mana? Saya sudah persiapan ini. Mau menjawab semua pertanyaan kamu cukup dengan Al-Quran. Tidak usah pakai hadis, tidak usah pakai tafsir. Tapi apa yang terjadi? Pertanyaan saya semuanya hilang. Gak ada satupun yang dijawab menggunakan data Bible. Tidak sesuai dengan perjanjiannya. Ya oke lah kalau seperti itu tidak apa-apa. Mungkin bisa kita lanjutkan dengan tema-tema yang lain. Karena kalau sampai saya membahas arti kata Yesus adalah kuda lumping, itu bisa beda lagi nanti. Dan itu datanya bukan dari saya, dari Bible Anda nantinya. Sehingga apa yang kita sampaikan sekarang kita selesaikan, kita lanjutkan di sesi berikutnya. Makasih MP, makasih. Oke, begitu Terima ya, kasih Bang Mas ya. MP, makasih Bang. Ya, Kita jadi lanjutkan teman-teman lagi. sudah ya, sudah kita saksikan bagaimana Gus Wapi akhirnya diskusi hanya curhat-curhat saja. Saya pakai data loh. Dan dia akhirnya ngeles dengan kata-kata, baiklah kita sahur dengan putus asa. Data kamu dari tadi gak ada. Loh, mau dimulai lagi nih. Sudahlah, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Kita anggap saja lah Gus Wapi bener-beneran mau sahur, padahal sebenarnya dia sudah mulai galak kabut. Loh. Dari tadi Loh, datanya gak ada yang Gus dijawab Wapi. gitu loh. Pertanyaan saya Gimana hilang sih? semua ini loh. Gimana? Pertanyaan saya hilang semua, Dis. Kok hilang gimana? Sudah saya jawab semua kok. Gimana? Mana datanya itu? Intinya begini Gus Wapi, bahwasanya nama Yesus itu diberitakan kepada segala bangsa. Artinya nah, ketika kuda. diberitakan maka menggunakan bahasa orang lokal. Artinya ketika kuda. diberitakan ke bangsa-bangsa di luar, di Roma, di ini, mereka menggunakan bahasa mereka. Artinya kuda ya. Loh, bagaimana mungkin kita menerjemahkan kok dipulangin ke di bahasa asli mereka gimana? Lu ada Sudahlah, nanti yang kita lucu lanjut. kalau kayak begitu Lain kali caranya. lanjut Oh, lain kali banyak aja. seperti itu. Aduh, Contohnya gimana? apa? Saya sudah persiapan. Padahal saya sudah persiapan. Data saya sudah banyak loh di Al-Quran. Kan ada itu, misalnya nih. Sudahlah, curhatnya lain kali aja. Curhat. Loh, Dari tadi. lah. Lama nih. Oke. Oke, Sekian gimana, ya. sudah? Kita ketemu lain kali dengan tema yang lain. Sekian, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman muslim sekalian. Ya.